Baik, untuk kuliah kita hari ini adalah tentang prediksi ATMET. Ini saya akan coba bacakan sebuah review jurnal yang saya rasa isinya cukup lengkap untuk kita tahu tentang apa itu prediksi ATMET. Nah, sebelum kita baca ke jurnal ini, kita harus tahu dulu prediksi ATMET itu apa sih? Nah, prediksi ATMET atau prediksi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Jadi di sini kita sebenarnya ingin memprediksi profil farmakokinetiknya, ADME-nya, dan profil toksisitas dari suatu calon senyawa obat yang akan kita kembangkan. Ini prediksi ATMET. Nah, sebelum kita, terutama di sini kita akan bicara prediksi ATMET secara in silico, yaitu dengan menggunakan aplikasi komputer. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang review jurnal ini, kita harus tahu dulu bahwa prediksi ATMET itu pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara umum. Ya, secara umum ada dua cara. Yang pertama adalah cara tradisional dan yang kedua adalah cara komputasional. Cara tradisional itu bisa dilakukan secara in vitro maupun in vivo, sedangkan kalau secara komputasional itu dilakukan secara in silico atau dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang kita gunakan untuk tujuan ini. Jadi untuk tujuan memprediksi ATMET-nya. Oke. Ini judulnya in silico ATMET prediction, prediksi ATMET secara in silico, kemajuan terkini, tantangan terkini, dan trennya di masa depan. Katanya ini yang kita akan coba bahas. Oke. Sebelum kita lagi masuk lebih jauh lagi, kenapa kita harus memprediksi ATMET? Oke. Dalam konteks kita ingin menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru, prediksi ATMET itu penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena bukti menunjukkan bahwa banyak sekali obat-obat atau calon obat yang gagal untuk menembus pasaran karena alasan ATMET-nya. Misalnya kita sudah melakukan penelitian panjang lebar, sampai suatu senyawa atau calon obat itu dinyatakan cukup potensial, tapi ketika diuji ATMET-nya ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka obat tersebut kemudian tidak bisa, atau senyawa obat tersebut tidak diizinkan untuk beredar di pasaran. Ya. Ini di abstraknya disebutkan ada sejumlah senyawa molekul di sekitar kita yang berpengaruh terhadap kesehatan, seperti obat, pestisida, zat tambahan makanan, bahan-bahan kimia industri, dan polutan lingkungan. Selama lebih dari beberapa dekade, sifat-sifat absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk menilai efek atau resiko senyawa-senyawa tersebut terhadap manusia. Ya, di sekitar kita banyak sekali beredar senyawa kimia. Nah, apakah senyawa kimia itu berpengaruh atau tidak terhadap kesehatan tubuh kita? Itu ini salah satu latar yang melatar belakangi kenapa diperlukannya suatu prediksi ATMET. Kemudian penarikan kembali produk obat itu juga meningkat seiring untuk memperbaiki uji klinis. Karena metode in vitro, uji in vitro dan in vivo itu sangat costly dan laborious, artinya ya, selama ini kan uji ATMET itu sebenarnya lebih banyak dilakukan secara in vitro dan in vivo, gitu ya. Tapi kita tentu bisa tahu kalau metode pengujian ini sangat costly, artinya memerlukan biaya mahal, dan semuanya dilakukan di laboratorium.
Nah, teknik in silico, maka di sini dikembangkan teknik in silico yang diharapkan dapat memperbaiki, dapat meminimalisir gitu ya, lebih meminimalisir biaya dan biaya dan sumber daya lain yang kita perlukan untuk uji in vivo dan in vitro gitu. Nah, ini maka berkembanglah, jadi dasarnya kenapa berkembang metode in silico itu tadi karena metode yang tradisional yaitu in vitro dan in vivo itu relatif lebih mahal, memerlukan banyak sumber daya dan potensi kegagalannya juga cukup tinggi. Maka orang berpikir gimana caranya kita bisa memprediksi ATMET dengan cara yang lebih cepat, hasilnya lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Itu maksudnya. Ini mengantar penemuan obat. Salah satu kemudian yang lain dalam konteks penemuan obat itu merupakan satu proses yang kompleks, terbagi dalam beberapa stage atau tahapan, termasuk yaitu ini ya, tahap penemuan obat kan pertama biasanya mulai dari penentuan penyakit, identifikasi target, mencari lead compound atau hit, compound, kemudian mengoptimasi lead. Ini optimasi lead berarti di tahap desain obat, masih ingat ya. Kemudian dilakukan uji preklinis dan uji klinis, ini di tahap pengembangan obat. Oke. Nah, pada beberapa dekade terakhir, kandidat obat itu ternyata gagal pada tahap akhir pengembangan. Sekitar 50% dari kandidat obat yang dinyatakan gagal menembus pasaran, artinya gagal menembus pasaran, itu lebih disebabkan karena alasan ATMET-nya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Artinya, misalnya kandidat senyawa obat itu dari awal di penemuan obat lead-nya udah menjanjikan, efek aktivitas farmakologisnya sudah kita ketahui, kemudian udah dioptimasi dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika diuji di preklinis ya, di tahap pengembangan obat, uji preklinis, diuji ATMET-nya, ternyata ada sifat-sifat dari ATMET ini yang kurang baik, sehingga kandidat obat tersebut tidak bisa dilanjutkan untuk pengujian lebih lanjut, apalagi untuk diedarkan di pasaran. Nah, karenanya untuk memprediksi ATMET tersebut maka dikembangkanlah metode in silico. Pada beberapa tahun terakhir, berbagai screening ATMET telah dikembangkan, ya, sekarang sudah banyak dikembangkan. Nah, metode untuk memprediksi ATMET itu secara umum ada dua macam. Memprediksi ATMET secara in silico ya. Prediksi ATMET secara in silico itu ada pada dasarnya ada dua macam. Ini saya tambahkan dari jurnal yang lain, bisa dicatat. Jadi untuk metode in silico untuk prediksi ATMET itu pada dasarnya yang pertama ada data modeling atau pemodelan data. Yang kedua adalah molecular modeling. Nah, untuk data modeling itu yang paling sering digunakan adalah KISAR atau HKSA, metode HKSA ya. Jadi HKSA kan untuk memprediksi aktivitas. Iya, secara umum kita katakan HKSA itu untuk memprediksi aktivitas, bisa juga untuk memprediksi sifat-sifat dari ATMET ini, ATME dan toksisitas ini. Ya, karena makanya di dalam HKSA itu sebenarnya nanti muncul ada di KISAR atau HKSA itu muncul ada istilah HKST, hubungan kuantitatif struktur toksisitas. Ada juga istilah lainnya adalah hubungan kuantitatif struktur sifat fisikokimia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada istilah KISAR, KSTR ya, untuk toksisitas. Kemudian ada KSPR atau KSPR,
quantitative structure properties relationship. Ya. Nah, dalam HKSA untuk memprediksi ATMET itu pada dasarnya sama saja, kita membuat hubungan kuantitatif antara aktivitas biologi dengan dengan deskriptor-deskriptor. Nah, tinggal di sini kalau kita mau memprediksi absorpsi ya tinggal aktivitasnya adalah data absorpsi. Kalau kita mau memprediksi distribusi ya data aktivitasnya adalah data distribusi. Atau untuk menilai toksisitas, maka data aktivitasnya adalah data toksisitas, misalkan LD50. Ya. Itu secara umum metode untuk memprediksi ATMET. Itu kalau modeling data itu pada dasarnya adalah berdasarkan yang pertama adalah untuk modeling data, contohnya adalah pakai HKSA. Ya, tadi muncul istilah baru ada HKST dan HKSS ya untuk sifat. Selain HKSA sebenarnya juga bisa dengan dengan melihat kemiripan strukturnya. Ya. Itu kalau yang data modeling. Kemudian kalau yang molecular modeling itu meliputi pendekatan yang melibatkan adanya pemodelan protein. Ya, jadi basisnya adalah protein, pemodelan protein. Pemodelan protein untuk menilai interaksi antara calon molekul obat yang akan kita kembangkan dengan protein yang diketahui mempengaruhi proses ATME dan toksisitas. Kalau di molecular modeling. Jadi molecular modeling pada dasarnya sebenarnya kita melihat hampir sama kayak kita mendokingkan, tapi yang kita lihat adalah profil ATME-nya. Misalkan di ATME kita mau lihat metabolismenya. Nah, dalam metabolisme obat itu kan ada enzim yang bertanggung jawab untuk memetabolisme obat. Contohnya adalah enzim sitokrom P450. Nah, untuk melihat apakah obat kita di metabolisme oleh sitokrom atau tidak, kemudian kita coba dokingkan misalkan calon obat kita dengan si sitokrom P450 tersebut. Ya. Nah, tentu saja untuk molecular modeling ini diperlukan data struktur 3 dimensi dari protein targetnya. Ya. Itu secara umum metode yang digunakan dalam dalam prediksi ATMET. Nah, dalam review jurnal ini disebutkan ada data source and molecular representation. Nah, ini kan tadi ada dua metode ya untuk prediksi ATMET, ada data modeling dan ada molecular modeling. Nah, datanya dari mana? Data source-nya atau sumber datanya dari mana? Nah, sumber data untuk melihat ATMET, profil ATMET itu sebenarnya banyak. Nah, ini memperoleh high quality experimental data. Jadi kalau untuk data source-nya, kalau untuk data modeling, jadi kalau kita misalnya mau melakukan prediksi ATMET dengan data modeling, maka yang pertama harus kita siapkan adalah kita punya data eksperimental. Data eksperimental dari sekelompok senyawa, profil ATMET dari sekelompok senyawa. Nah, dari mana data tersebut bisa diperoleh? Ternyata ada banyak website yang menyediakan data eksperimental ATMET senyawa-senyawa. Nah, sekarang ini ada sejumlah public database yang mengandung ATMET related data. Sekarang banyak database yang mengandung data yang berhubungan dengan ATMET yang tersedia dalam tabel 1. Di antaranya adalah PubChem, Chamble, DrugBank,
STITCH, ASD, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat di tabel 1. Nah, ini tabel 1 database yang berhubungan dengan ADMET. Jadi kalau kita mau melakukan prediksi ADMET dengan data modeling, nah data setnya bisa kita peroleh di database berikut. Ini ada yang komersil dan ada yang free, tidak berbayar, ada yang berbayar dan tidak berbayar. Contohnya misalnya CompuDrags itu komersil, ini alamat linknya di sini. Kalian bisa cari senyawa apa yang kalian butuhkan. Kemudian cari yang gratis, misalkan pakai super toxic atau toxcase. Ini ada alamatnya. Coralcy, Tetratox, Brenda, MPW, dan lain-lain. Ya, ini kemudian PubChem, Chambel yang mungkin sering digunakan ada PubChem, Chambel, DrugBank juga lumayan sering digunakan. Ini adalah nanti kalian bisa cek alamat di websitenya, isinya apa sih. Di PubChem itu ada apa saja, di Chambel ada apa saja, DrugBank itu ada apa saja, kalian bisa lihat di sana. Oke, ini alamat website yang bisa kalian tuju jika kalian memerlukan dataset yang berhubungan dengan ADMET prediction. Tuh. Itu untuk yang data. Karena kalau misalkan kalian mau membuat molecular modeling, ini juga kita bisa lihat di gambar 2A. Nah, untuk molecular modeling prinsipnya adalah kalian kalian membutuhkan struktur 3 dimensi dari target dari mau prediksi ADMET itu. Contohnya tadi ya, kalau mau memprediksi metabolisme, kita harus tahu target untuk metabolisme itu siapa. Contohnya sitokrom. Nah, berarti ada sitokrom. Kalau untuk misalkan distribusi, berarti protein plasma misalkan ya. Kemudian untuk apalagi absorpsi itu berarti apa, misalkan lapisan membran sel ya. Nah, itu harus ada data 3 dimensinya. Nah, kemudian bagaimana membangun model? Nah, bagaimana membangun modelnya? Metode untuk membangun model ini bisa kita baca di sini. Untuk membangun model itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk membangun model. Ini ada misalkan metodenya adalah dengan machine learning, ada support vector machine. Ini sekedar tahu saja. Nanti kalian boleh belajar sendiri bagaimana SVM itu sebenarnya seperti apa sih, dasar cara membangun model di SVM seperti apa. Silahkan kalian pelajari lagi. Ada SVM, ada naive Bayesian, NB ya. Kemudian ada neural network. Nah, ini ada neural network. Kemudian ada decision tree dan combined classifier. Decision tree seperti apa, combined classifier. Ini penjelasan di sini tidak detail tentang bagaimana tekniknya ya. Tapi kalian bisa pelajari lebih dari sumber yang lain. Ini skema molecule representation. Jadi untuk molecule representation dengan menggunakan decision tree, combined classifier, jadi dengan classifier yang dikombinasi, kemudian SVM by NB, kemudian KNN,
itu digunakan untuk membangun model yang bisa memprediksi ATMET. Ya, itu untuk membangun model yang digunakan untuk memprediksi. Nah, berikutnya gini, untuk memprediksi ATMET itu tidak lepas dari yang namanya parameter prediksi ya. Ketika kita memprediksi sesuatu, dia terabsorpsi dengan baik. Misalkan kita menyatakan senyawa obat kita terabsorpsi dengan baik, kemudian atau menyatakan ini dapat dimetabolisme di sitokrom P450 misalkan. Nah, itu dasar menyatakan itu apa? Datanya ada, berdasarkan data apa kita menyatakan senyawa obat ini aktivitasnya baik atau tidak. Itu ada data penunjang yang kita butuhkan untuk menyatakan itu. Nah, dalam memprediksi ATMET pada dasarnya itu kita itu memprediksi banyak parameter gitu ya. Pada dasarnya kita memprediksi parameter yang kira-kira mempengaruhi ATMET itu sendiri. Nah, parameternya apa saja? Nah, parameter yang pertama ada parameter fisikokimia secara umum. Ini parameter fisikokimia. Ya. Jadi intinya kita memprediksi ATMET itu pada dasarnya adalah memprediksi parameternya. Gitu ya. Nah, parameternya apa saja? Yang pertama ada parameter fisikokimia. Nah, parameter fisikokimia yang paling sering digunakan untuk memprediksi ATMET yang pertama adalah aqueous solubility atau kelarutan dalam air. Aqueous solubility adalah salah satu sifat yang paling fundamental dari drug-like molecule. Beberapa model in silico dikembangkan untuk memprediksi kelarutan. Contohnya ini Pineda Lucena mengembangkan model Gisar untuk memprediksi solubilitas berdasarkan VDA-MDD dan VSOP database. Database menggunakan kombinasi deskriptor dan pendekatan statistik. Ya, itu yang pertama adalah aqueous solubility. Nah, kelarutan dalam air itu biasanya dinyatakan dengan parameter log S, ya. Kelarutan dalam air sebagaimana itu dinyatakan dengan log S. Biasanya sering dengan log S. Kemudian ada juga sebenarnya parameternya GSE, General Solubility Equation. Itu yang pertama adalah menilai parameter yang pertama, parameter fisikokimia yang pertama yang dinilai bisa berupa kelarutan dalam air atau biasanya dinyatakan dengan log S. Nah, ini contoh persamaan HKSA untuk menilai log S dari suatu senyawa. Misalkan ini log S-nya ini sama dengan sekian. Jadi ini kan sebenarnya persamaan HKSA ya, sama kayak HKSA, hanya aktivitasnya kalau kalian belajar HKSA yang sebelumnya untuk menilai aktivitas di sini kalian gunakan datanya log IC50. Nah, di sini hanya diganti log IC50-nya. Nah, karena dia mau memprediksi kelarutan dalam air, maka di sini yang digunakan adalah data log S. Berarti nanti kalian juga perlu training setnya. Data training setnya itu bukan log IC50. Jadi bukan senyawa yang diketahui log IC50-nya, tapi log S-nya. Ya. Kebayang ya gimana HKSA digunakan untuk memprediksi ATMET. Nah, ini log S, diprediksi log S-nya. Emang hubungannya apa log S dengan ATMET? Jadi log S itu kan menyatakan kelarutan dalam air. Kira-kira ngaruhnya ke mana? Nah, log S itu pasti akan berpengaruh terhadap pertama absorpsi, yang kedua adalah distribusinya. Ya, absorpsi dan distribusi itu akan terpengaruh, bisa kita perkirakan kalau kita tahu nilai log S-nya.
Ya, log S-nya tinggi berarti senyawanya mudah larut dalam air. Ketika senyawanya mudah larut dalam air, kemungkinan mudah menembus membran, dia kemungkinan akan lebih sulit menembus membran. Maka kita harus memperkirakan log S-nya berapa supaya dia itu agak larut dalam air, mudah larut dalam air, tapi juga mudah menembus membran. Nah, itu yang parameter yang pertama dengan log S. Kemudian parameter yang kedua kita bisa juga menggunakan pKa atau konstanta disosiasi. Konstanta disosiasi bisa dinyatakan sebagai pKa adalah salah satu sifat fisikokimia yang penting yang lain, ya, selain log S. Setelah pemberian oral, obat itu dapat melalui banyak membran, melalui difusi pasif. Maka dengan nilai log S kita itu bisa pKa dengan memperkirakan nilai pKa-nya kita itu bisa tahu dia akan terionisasi, berapa yang banyak yang terionisasi, berapa banyak yang akan dalam bentuk bebasnya, gitu ya. Nah, berarti kita juga bisa memperkirakan berapa yang akan diabsorpsi dari setiap dosis yang kita berikan. Nah, kalau pKa-nya diketahui, maka ini pKa bisa menjadi salah satu parameter ADMET. Selain pKa, ada apa lagi? Selain pKa, sebenarnya ada lagi kemarin saya lupa. Bentar. Di sini hanya pKa ya disebutkan 2. Sebenarnya log P juga bisa ya, bisa ditambahkan juga log P. Walaupun ada orang menyatakan bahwa log P dan log S itu kan hanya kebalikan saja ya. Seperti itu. Itu tadi memprediksi sifat fisikokimia. Jadi memprediksi ADMET, kita bisa memprediksi ADMET, beberapa profil ADMET dari sifat fisikokimia yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, kita bisa memprediksi permeabilitas obat. Nah, untuk memprediksi permeabilitas obat, yang pertama bisa kita lihat dari permeabilitas dari syawar darah otak. Oke, sebagaimana kita tahu, kita itu kadang mendesain obat untuk tujuan tertentu kan. Kalau obatnya kita harapkan bekerja pada sistem saraf, maka kita ingin obat kita mampu menembus sawar darah otak. Tapi sebaliknya, ada obat-obat tertentu yang kita tidak harapkan dia mampu menembus sawar darah otak. Maka itu kita harus memprediksi apakah obat kita bisa menembus sawar darah otak atau tidak. Ya. Ini bisa dinilai. Jadi yang pertama untuk menilai permeabilitas adalah dengan menilai permeasi sawar darah otaknya. Selain permeasi dari sawar darah otak atau BBB, kemudian kita juga bisa menilai dengan parameter HIA, Human Intestinal Absorption. HIA adalah faktor utama yang mempengaruhi absorpsi oral, terutama untuk obat yang akan diberikan secara oral, biasanya harus dinilai HIA-nya. HIA, nah untuk menilai HIA itu ada beberapa tools, yaitu dengan menggunakan permeasi CACO2, atau bisa juga dengan PAMFA atau Parallel Artificial Membrane Permeability Assay. Ya, jadi metode untuk menilai HIA itu bisa menggunakan CACO2 atau PAMFA. PAMFA itu Parallel Artificial Membrane Permeability Assay.
Itu bisa ya. Nah, berikutnya itu tadi untuk memprediksi permeabilitasnya. Kemudian untuk menilai permeabilitas itu sama dengan menilai absorpsinya ya. Kemudian untuk menilai drug transporter atau distribusinya, parameter untuk menilai apakah distribusinya bagaimana, salah satunya adalah dengan menilai dengan parameter PGP, transporter P-glycoprotein. Transporter PGP adalah salah satu submember dari superfamily of ATP binding cassette transporter. Jadi transporter atau pengangkut obat yang paling sering itu adalah PGP. Maka menilai apakah obatnya tertransportasinya atau diangkutnya kemana saja itu dengan menilai PGP-nya. Nah, beberapa parameter yang bisa dinilai untuk menilai substrat PGP, inhibitor atau modulator. Jadi ada yang apakah obat kita menginhibisi atau memodulasi PGP. Nah, itu ada beberapa apa namanya bukan prediktor ya, apa namanya software atau aplikasi yang bisa digunakan. Salah satunya ini ada Adriana, Code, Moi, ECFP dan lain-lain ya. Itu untuk menilai transport dari obat. Untuk memprediksi bagaimana obat ini apakah dia akan memicu pengangkutan oleh PGP atau akan menginhibisi atau akan memodulasi. Modulasi itu berarti mempercepat, menginhibisi itu memperlambat pengangkutan. Ya. Itu untuk prediksinya, untuk prediksi dari pengangkutan. Kemudian bisa untuk memprediksi metabolisme. Nah, untuk memprediksi metabolisme itu biasanya dengan parameternya menilai pada sitokrom P450 CIPS. Ini itu sitokrom P450 itu satu keluarga ya. Dan metabolisme ini enzim. Jadi sitokrom P450 itu salah satu enzim yang paling banyak mengkatalisis metabolisme senyawa-senyawa baik endogen maupun xenobiotik. Nah, untuk menilai apakah calon obat yang akan kita kembangkan itu di metabolisme atau tidak, ya salah satunya dengan melihat misalkan interaksi. Kalau molekular modeling ya, kalau molekular modeling berarti dilihat bagaimana interaksinya dengan SIP P450. Kalau data modeling berarti kita bisa membuat persamaan HKSA-nya dengan dengan parameter biologisnya berarti adalah metabolisme oleh sitokrom P450. Ya. Nah, untuk memprediksi metabolisme ini kita bisa melihat spesifisitasnya. Yang pertama spesifisitas substrat P450. Jadi tadi kan sitokrom itu banyak ya, banyak anggota keluarganya. Nah, kita harus melihat spesifisitasnya. Pertama kita uji, jadi obat kita itu akan berinteraksi dengan si sitokrom yang isoform yang mana. Ya. Nah, karena si isoform dari sitokrom itu banyak, ada sip berapa gitu. Nah, kita lihat spesifisitasnya. Yang pertama adalah menguji spesifisitasnya. Kemudian kita lihat inhibisinya. Kan sudah ditentukan nih sitokrom yang mana sih yang bertanggung jawab untuk metabolisme obat tersebut. Kemudian dilihat bagaimana inhibisinya pada P450. Sitokrom P450. Inhibisinya bagaimana? Promiscuities ligannya seperti apa,
kemudian promiskusitas dari ligan P450, dan kemudian yang kelima adalah situs metabolismenya. Itu yang diprediksi untuk memprediksi dari metabolisme. Ya. Jadi untuk metabolisme yang diprediksi ada spesifisitas, kemudian ada inhibisi P450-nya, kemudian promiskusitas, dan kemudian ada situs metabolismenya. Itu yang harus kita prediksi. Itu untuk profil absorpsinya, untuk profil farmakokinetiknya ya. Nah, berikutnya untuk prediksi toksisitasnya. Punya senyawa kita toksik atau tidak. Nah, yang pertama untuk memprediksi toksisitas itu biasanya dengan EMS mutagenicity. Atau kemampuan apakah calon obat yang akan kita kembangkan itu mutagen atau bukan. Dan untuk menilai dia mutagen atau enggak sih, maka harus diuji dengan EMS mutagenicity. Itu untuk melihat mutagenisitasnya. Selain mutagenisitasnya, kemudian dinilai juga diprediksi juga toksisitas akutnya. Toksisitas akut itu parameter yang dinilai biasanya adalah LD50. Dia menyebabkan toksisitas akut enggak. Toksisitas akut dinilai dengan nilai LD50. Semakin nilai LD50-nya kecil, maka berarti molekul obat itu kurang, semakin besar potensi toksisitasnya ya. Toksisitas akut. Selain toksisitas akut adalah yang berikutnya adalah drug induced hepatotoksisitas. Kemudian dinilai apakah calon obat yang kita kembangkan itu dapat menginduksi hepatotoksisitas atau tidak. Ya, hepatotoksisitas. Kemudian yang keempat adalah human related gain, HERG inhibition. Dinilai berikutnya adalah apakah dia menimbulkan inhibisi pada HERG. HERG itu adalah kanal ion kalium yang berperan penting pada interval QT. Itu jadi parameter yang dinilai untuk toksisitas ada EMS mutagenisitas, kemudian acute toksisitas, kemudian drug induced hepatotoksisitas, kemudian inhibisi HERG, dan sebenarnya yang lain juga masih banyak, misalkan karsinogenisitas, teratogenisitas, itu juga biasanya dinilai. Dalam studi in silico ada beberapa aplikasi yang memberikan parameter toksisitas yang mungkin berbeda gitu ya. Beberapa aplikasi mungkin hanya bisa menghitung toksisitas akut. Yang lain mungkin hanya bisa menghitung EMS mutagenisitas. Yang lain juga mungkin ada juga yang mungkin lengkap bisa menghitung banyak parameter toksisitas tersebut. Itu untuk parameter toksisitas. Oke, saya rasa itu untuk pengantar tentang studi